Pak Wayan, saya ingin membacakan sekelumit pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri. Disebutkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat. Maknanya apa dari yang disampaikan Bu Mega ini, Pak Wayan? Kalau saya disuruh memaknai, pasti tidak punya kompetensi. Kalau saya disuruh menafsirkan pikiran Ibu Mega, pasti saya juga tidak berhak. Tapi saya sering mendengar pidato-pidato Ibu Mega, dan ini sebagai fakta bahwa Pancasila tidak boleh ditawar-tawar. Kalau sebagai pengikut Bung Karno masih meragukan tentang Pancasila, aneh bin ajaib. Maka lebih aneh lagi kalau ada orang yang meragukan Ibu Megawati dan anggota PDI Perjuangan tentang bagaimana konsistennya terhadap Pancasila. Bahwa Ibu Megawati menekankan persatuan, siapapun yang menjadi ketua umum partai, ketika partainya menghadapi masalah seperti ini, benderanya dibakar, ketuanya difitnah, dibilang dekat-dekat partai terlarang, tentu mereka menggunakan kearifan untuk melakukan bagaimana agar tidak ada salah paham terhadap isu-isu lalu bertindak sendiri-sendiri. Oke. Jadi bersatu itu artinya janganlah bertindak sendiri-sendiri. Bertindak sendiri-sendiri jangan sampai anarkis. Supaya tidak anarkis, tempuh jalur hukum. Dan jalur hukum itulah yang diikuti dengan setia oleh anggota partai yang saya lihat. Jadi sampai hari ini sama sekali satu pun tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PDI walaupun mereka menahan amarah. Maunya marah, tapi dilarang marah jadi menahan amarah. Oke. Jadi ini ada kalimat terus rapatkan barisan, ini bukan untuk menyulut semangat untuk melawan begitu? Saya tidak tahu maksudnya, tapi yang saya baca tidak perlu ditafsirkan. Ya bersatu, ya bersatu. Oke. Kalau kita difitnah, tempuh jalur hukum, jangan marah, jangan pakai fisik. Jadi akan dikejar terus jalur hukum sampai ujung ya Pak ya? Kalau kita digonggong anjing, janganlah kita menggonggong anjing itu sendiri. Jadi dengan kata lain, jalur hukum adalah pilihan yang sulit. Karena tidak ada cara lain. Oke. Dari sisi hukum, hanya itulah yang bisa kita lakukan. Oke. Marah iya, kecewa iya, sedih iya. Tapi cara lain tidak ada. Yang terbuka adalah jalur hukum. Baik. Dan itu sudah disadari oleh Ibu Megawati karena berhari-hari, bertahun-tahun kami dididik, ikuti jalur hukum. Jangan bertindak-tindak sendiri. Jangan merasa hebat sendiri. Oke. Pak Edi siap kalau kemudian dibawa sampai proses hukum sampai ujung oleh PDI Perjuangan? Enggak masalah, silakan aja. Itu hak masing-masing. Baik sebagai individu maupun kelompok, perkumpulan, organisasi, whatever namanya, jalur hukum itu hak masing-masing. Monggo, silakan, nggak masalah. Tapi saya ingin bicara dua hal ini ya, ngobrol-ngobrol kita panjang lebar ini. Yang pertama soal bakar bendera. Pak Wayan mengatakan menahan marah dan sebagainya, seterusnya. Cahyokumolo sampai memerintahkan PDIP daerah lapor ke Polres, Polsek. Heroik sekali gitu loh, luar biasa. Saya mau tanya, sehebat apapun bendera kelompok kita, apapun nama kelompok kita, organisasi, ormas, partai, tentu di bawah kesaktian bendera merah putih. Betul nggak? Poin Anda apa? Tunggu. Jadi ketika bendera kita dibakar orang, dan kita, waduh, sampai ketua umum bikin perintah harian segala macam. Saya mau tanya nih para petinggi PDIP termasuk wabil khususnya Megawati, ketika merah putih, mohon maaf banget, dibakar oleh gerombolan di Papua yang mengacung, itu berkali-kali videonya. Dibakar, dirobek. Tunggu. Ini bahasan kita adalah pembakaran bendera PDIP. Bendera, sama-sama bendera. Kemana mereka? Tidak. Anda membawa ini ke topik yang lain, Pak Edi. Saya soal bendera. Jadi heroik luar biasa itu kemana ketika bendera yang Ibu Sud penyanyi siapapun menurunkan kau? Saya masih ingin mengembalikan itu lagi. Soal PDI Perjuangan benderanya dibakar. Ya itu. Jadi kenapa
heroisme begitu dahsyat tidak terjadi ketika bendera pusaka kita, negara kita dibakar. Jadi mohon maaf, itu retorika saja. Yang kedua soal, tadi saya suka sekali Pak Wayan mengatakan bahwa Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dikotak-atik. Setuju. Tapi mohon buka Pak Wayan dalam visi misi partai Anda, itu pasal 6 anggaran dasar Anda. Loh ini kok menyimpang? Loh, tunggu, ini soal Pancasila tidak boleh dikotak-atik. Pancasila tidak boleh dikotak-atik. Kita sedang berdiskusi soal dalam visi misi ini dikatakan bahwa suatu keadaan berdasarkan Pancasila 1 Juni. Jangan Bos. kemana-mana, Pak. Bos. Oke. Pancasila kita 18 Agustus. Jadi kalau ada orang Oke, mengatakan intinya ini adalah apa yang Anda sampaikan dalam unjuk rasa hari Rabu lalu soal keberatan atas RUU HIP. HIP. Clear. Karena Trisila Ekasila, jangan lupa. Oke, clear. Itu sudah sejak kemarin sudah dibahas. Trisila Ekasila. Untuk malam hari ini spesifik kita bahas soal Ngerti. pembakaran bendera. Ngerti. Jadi sudah siap. Apa yang disiapkan oleh Anda dan juga teman-teman yang akhirnya nanti akan diproses hukum oleh Nggak masalah, silakan, polisian. silakan. Kalau soal persiapan kita nggak perlu proklamasi dong, Bos. Nggak perlu proklamasi bahwa kita siap-siap, kita lakukan. Nggak Pak Wayan, proklamasi. minta tanggapan Anda? Sebentar. Saya ingin ngomong sedikit aja. Ini penting betul. Karena Ya, jadi tunggu gimana? Pak Wayan, Tiba-tiba tadi Bapak ngomong panjang lebar, saya nggak potong. Tunggu sebentar, mohon maaf, sebentar aja. Oke, silakan. Ya? Jadi saya sepakat sekali bahwa Pancasila itu tidak bisa dikotak-atik, tidak bisa dibantah lagi karena itu kesepakatan bersama, itu gentleman agreement bangsa kita, tapi Pancasila 18 Agustus. Ini ada sebuah partai yang menjadikan Pancasila 1 Juni. Pak Wayan silakan. Trisila Ekasila sebagai visi mereka. Pembakaran bendera dong. Hah? Loh, karena apa? Karena orang-orang PDIP mengatakan pembakaran bendera. Begini. Balik ke pembakaran bendera. Balik ke pembakaran bendera. Karena orang-orang PDIP mengatakan bahwa aksi bakar bendera PDIP adalah upaya provokasi. Saya ingin mengatakan bahwa Trisila Ekasila itu provokasi yang jauh lebih besar. Ya ini mau Jauh lebih besar belok provokasi. acara. Sudah, silakan Dan Pak itu Wayan. makar. Pak Wayan. Jadi kembali ke Pak Wayan tadi bahwa polisi tidak boleh tinggal diam. Bahwa ada gerakan Pak Edi, makar yang saya secara harus ngasih kesempatan konstitusi kepada Pak Wayan. partainya itu terjadi. Pak Wayan, dan silakan. itu bukan delik hukum. Baik. Satu yang saya inginkan, PDI tidak boleh minta keistimewaan, tapi PDI juga harus diperlakukan sama. Perlakukanlah PDI kedudukan sama di mata hukum. Setiap warga negara kedudukannya sama. Juga bagi pelaku, perlakukan dia seperti warga negara yang lain. Tidak diistimewakan, tidak didiskreditkan, tidak dimanjakan, tapi mereka juga diperlakukan sama. Kalau sama perlakuan kepada pelapor, sesama pelapor, sama perlakuannya kepada di antara sama-sama tersangka, sama-sama pelaku, pasti rakyat akan merasakan melalui proses ini keadilan itu membuat kita nyaman bernegara sebagai negara hukum. Oleh karena itu, jika ada pembelaan-pembelaan bagi pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku, silakan sampaikan itu di kepolisian, di kejaksaan, dan pengadilan. Sebaliknya, kita mengharapkan bahwa bagi pelapor, bagi rekan-rekan PDI, maksimalkanlah berbicara tentang bukti. Argumentasi itu penting, tapi jauh lebih penting adalah bukti. Karena hakim akan memutuskan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan argumentasi. Tidak ada putusan hakim yang berdasarkan pendapat pengacara, tapi berdasarkan bukti dan alat bukti. Gitu. Oke, sejauh ini proses hukum yang diajukan oleh PDI Perjuangan sudah sejauh apa, Pak Wayan? Nah, sebagai anggota Komisi 3 tentu saya tidak di posisi 100% hari ini. Oke. Tapi saya mendengar sebagai anggota Komisi 3, proses sudah berlangsung. Adakah kemungkinan Laporan nanti berlangsung, pemeriksaan berlangsung, semuanya berjalan wajar, dan sampai hari ini kita harus bersyukur polisi sudah bersikap profesional sehingga tidak ada keluhan dari pihak manapun sampai hari ini saya dengar sebagai anggota Komisi 3. Oke, Pak Wayan, terakhir, adakah kemungkinan kalau kemudian kasus ini akhirnya dibawa ke luar jalur hukum, misalkan ada dialog begitu antara PDI Perjuangan dengan GNPF, dengan PA 212 dan lain-lain yang kemarin ikut berunjuk rasa, Pak Wayan? Kalau urusan perdamaian itu pasti urusannya Ibu Mega dan senior-senior partai. Bukan
ranah kita. Gitu. Oke. Tapi yang bisa saya pahami, yang saya tahu setiap saat, rekan-rekan dan senior PDI mengajarkan kepada saya, bicaralah musyawarah dan kekeluargaan. Bicaralah, bermusyawarahlah secara kekeluargaan. Pecahkan masalah secara kekeluargaan. Kalau itu yang kita katakan, berarti apapun bisa terjadi di masa depan, tapi saya tidak bicara kasus ini. Gitu. Tapi kalau bicara musyawarah dan kekeluargaan, itu ya sering sekali saya mendengar dari senior-senior. Bicara kekeluargaan bisa, tapi tidak untuk kasus ini. Betul ya? Kalau kasus ini kan sedang berjalan. Oke, ya sudah. Kita nanti tunggu. Kekeluargaan, kewenangannya senior-senior partai. Oke, kita nanti tunggu hasil atau proses dari kasus ini. Pak Edi, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Pak Wayan juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam.